Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih kalian sudah hadir pada waktu. Oke. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang satu hal yang sering dialami oleh banyak siswa, bahkan orang dewasa juga, yaitu kebiasaan menunda atau prokrastinasi. Nah, dalam sesi ini Bapak ingin kalian jujur, nyaman, dan terbuka. Di sini bukan tempat menghakimi. Nah, yang kita bahas adalah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian lakukan sekarang, dan bagaimana membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Oke, sebelum dimulai, boleh dong kalian memperkenalkan diri dulu. Oke, Pak. Aku perkenalan diri dulu aja ya. Nama aku Medina Cesar Aulia, aku dari kelas 2. Kalau saya Ginanjar Pak dari kelas 11 Kalau aku Muhammad Nurdin Pak dari kelas 11 bahasa. Oke, sebelum dimulai, apakah kalian setuju untuk saling menghargai, tidak memotong pembicaraan, dan menjaga kerahasiaan isi diskusi ini? Setuju, Pak. Kalau gitu, ini ada kertas yang kalian boleh baca dulu. Kita aku. Pak, Bentar Pak, saya coba. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai dengan melihat dulu apa yang sebenarnya kalian inginkan. Nah, sekarang Bapak ingin dengar satu persatu apa yang kalian inginkan terkait kebiasaan menunda. Nah, coba bayangkan kalau kalian tidak menunda lagi, hal baik apa yang ingin kalian dapatkan? Dimulai dari Jojo, boleh? Kalau saya sih ingin bisa ngerjain tugas tepat waktu Pak, karena saya telat tidur juga itu karena gara-gara nonton MPL kemarin Pak. Gitu. MPL yang di sesi playoff kan itu lumayan seru tuh Pak. Ya. Nah, jadi kadang kalau saya nunda itu jadi kayak stres sendiri juga gitu Pak ke saya. Jadi saya pengen tugas selesai duluan supaya saya juga bisa santai. Oke, jadi kamu tuh ingin merasa lebih tenang dan tidak dikejar-kejar tugas ya? Betul Pak. Oke. Boleh dari siapa lagi? Oh, Mei, boleh. iya. Aku tuh pengen bisa memulai tugas lebih cepat, Pak. Selama ini saya suka menunda sampai detik-detik terakhir. Jadi kalau mau ngambil deadline baru tugas gitu, Pak. Nah, saya tahu sih bahwa itu salah, tapi nggak tahu kenapa itu terus aja dilakuin kayak gitu. Saya mau berubah, Pak. Oke, berarti Mei ingin punya rasa kontrol ya? Gak mau lagi diganggu rasa panik kalau tugas sudah mau deadline. Tuh. Iya, Pak, soalnya biar aku nggak deg-degan juga. Iya. Oke, kalau dari Nurdin, saya ingin bisa konsisten Pak. Selama ini ambisinya awalnya gitu gede Pak, tapi ujung-ujungnya tetap nunda gitu, jadi kayak rasa semangat itu hilang. Nah, jadi saya ingin bisa mengatur waktu lebih baik Pak kalau untuk sekarang. oke, jadi Om Nurdin ini ingin jadi lebih disiplin dan konsisten, bukan cuma semangat di awal-awal ya. Ya betul Pak. Baik, jadi kalian bertiga punya keinginan yang jelas, ingin lebih teratur, nggak stres, lebih tenang, dan merasa punya kendali. Itu semua bagus dan realistis. Oke, sekarang kita lihat apa yang kalian lakukan saat ini. Nah, coba ceritakan kebiasaan kalian saat ini yang membuat kalian menunda. Gak usah malu ya, soalnya kita semua juga pasti pernah. Iya, Pak. Oke, mau dimulai dari siapa nih? Jadi saya Pak, Boleh dijawab.
Kalau saya sih sering bilang bentar lagi, Bentar lagi. Nah, jadinya malah NPL. Iya, NPL. Terus pas nonton dari match 1 sampai match 5 itu kayak kerasa banget gitu Pak, cepat banget. Kalau tahu udah malam. Oke, berarti kamu tuh ini ya sadar bahwa kebiasaan nonton MPL itu termasuk itu ya kepenundaan ya. Iya Pak, betul. Soalnya pas saya mulai buka HP gitu susah buat lepas dari HP. Iya pasti. Ada lagi siapa mau duluan? Coba Nutif, boleh. Kalau saya Pak sering buka tugasnya dulu, terus kayak dibaca sedikit-sedikit. Lalu mikir, aduh susah banget nih, Aduh susah. terus habis itu saya skip, jadi saya main game, main ML, terus main apalagi FF, nonton YouTube juga. Nah terus besoknya baru nyesel Pak. Oke. Jadi kamu ini ya mendahului dengan asumsi bahwa tugas itu susah. Terus akhirnya menunda dengan itu dengan main ML. Iya Pak, benar banget. Kalau terakhir Mei, Kalau aku sih Pak mau ngerjain tugas nih, tapi aku tuh malah kayak kling ada notif, cepet ke HP. Nah terus atau enggak aku beresin kamar, atau enggak aku mau gambar, atau enggak apa aja deh yang hal-hal yang aku lebih suka, lebih menarik daripada tugas. oke. Nah habis itu aku tuh kayak nyari alasan kayak bentar lagi deh ini dulu aja, bentar lagi deh ini dulu aja gitu. Padahal itu cuma ngelama-lamain doang sih Pak. Oke. Berarti kalau kamu tuh menunda dengan cara memprioritaskan hal-hal yang lain dulu ya, yang kelihatannya itu ya. Iya. Penting. Padahal pelariannya yaitu. Nah, makasih ya kalian sudah jujur. Ini angka penting kita. Lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu evaluasi diri. Oke. Sekarang coba kalian pikirkan dari kebiasaan-kebiasaan yang kalian sebut tadi, apakah itu mendapatkan kalian dengan apa yang kalian inginkan? Yuk coba dari dulu deh. Enggak sih Pak, kalau saya terus nunda karena HP atau MPL, saya malah makin stres bukannya santai. Oke, bagus sih, Bro. Kamu bisa menilai, kalau kamu bisa menilai mempengaruhi keinginanmu ya. Coba nih. Nggak benar sama sekali Pak. Saya malah dapat kerjaan lain karena pas saat aku punya tugas, tapi aku malah kerjain yang lain. Tapi sebenarnya tuh aku tuh punya tugas yang lebih penting kayak gitu Pak. Yang penting kamu sadar dulu ya, kalau Iya. kamu secara tidak langsung menambah beban diri sendiri. Iya Pak, benar. Oke. Kumaha, Coba, Dama? Nutin. Kalau saya sih hasilnya nggak maksimal, saya jadi ngerjain buru-buru gitu Pak. Oke. Jadi tindakanmu justru menjauhkanmu dari keinginan menjadi konsisten dan disiplin. Nah, Ya Pak, kayak gitu. bagus. Kalian bisa mengevaluasi tanpa bapak menilai. Nah, inilah inti dari reality terapi. Kalian sendiri yang memutuskan apakah tindakan kalian efektif atau tidak. Oke, sekarang kita buat rencana tindakan ya. Ingat, rencana harus sederhana, jelas, dan kalian yakin kalian bisa lakukan tuh. Coba kita buat satu persatu. Dari siapa dulu? Saya Pak, Nutin, boleh. kalau saya mau pakai waktu Pak, timer 15 menit. Selama timer berjalan, saya nggak boleh ganggu diri, kayak nggak boleh ganggu diri sendiri. Terus kalau selesai boleh istirahat sebentar. Oke, itu rencana yang kuat ya, sederhana tapi mengubah pola. Tapi itu kamu yakin kamu bisa? Insya Allah Pak, saya bisa. Oke, kalau jujur, Ome boleh? Aku mau bikin checklist tugas harian Pak. Jadi setiap dapat tugas 5 menit setelah itu saya langsung mulai. Minimal buka dulu aja deh tugasnya dan kerjain bagian-bagian yang menurut aku gampang dulu. Oke, bagus. Jadi lebih terstruktur ya. Iya.
Tapi itu kamu yakin bisa konsisten? Yakin sih Pak, tapi aku bakal mulai dari tugas yang kecil dulu, yang gampang-gampang dulu. Ya, dari tugas kecil ya. Oke, boleh kalau buat Jojo nih gimana? Kalau saya bakal mulai tugas 10 dulu Pak untuk buka HP sama sekali. Nah, ketika saya sudah beres tugas, terus saya mendengar Pak, saya sudah terpulai Pak. Oke, bagus sih itu. 10 menit itu realistis lah. Tapi kalau bisa lebih aja, jangan 10 menit ya. Jangan. Tapi yang main handphonenya kurangin. Baik Pak. Sanggup gitu. Sanggup Pak, sanggup. Oke. Baik, sekarang Bapak mau kalian ulangi rencana kalian dengan tugas biar jadi komitmen ya. Oke, Jo, boleh Jo. Saya mau mulai tugas 10 menit apa sampai berapa? Enggak, lebih dong, jangan lebih dari 10 menit. Ambil lagi. Oh ya. Saya mau mulai tugas selama 1 jam tanpa memegang HP. Oke. Kalau Neng, Saya berkomitmen bikin list tugas dan mulai 5 menit. Jangan 5 menit deh Pak, Berapa? aku mau makan dulu kan ya. ya. Saya berkomitmen saya akan mengerjakan tugas setelah 15 menit saya istirahat. Oke. Kamu Din? Kalau aku sih berkomitmen belajar itu minimal 15 menit dengan tema. Tapi kalau misalkan 15 menit itu kan kadang kalau misalkan awal-awal kita nggak kuat jadi 10 menit itu. Oke, bagus lah. Tapi ingat ya, kalian memulai rencana ini, nah, tidak ada yang memaksa ya. Ya Pak. Enggak. Oke. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Mungkin minggu depan kita bertemu lagi untuk melihat perkembangan kalian. Ingat, perubahan itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal konsistensi kecil yang kalian lakukan setiap hari. Oke, Bapak bangga kalian berani jujur dan mau berubah. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian. Mungkin cukup sekian ya kita sesi hari ini. Terima kasih banyak. Kalian sudah Ya, makasih Terima kasih. Pak.